Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan saya pada kajian Qalbun Salim yang spesial ya. Kita mengkaji kitab Aqidatul Muslimin yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan, membahas, dan mudah-mudahan bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin kokohlah ibadah-ibadah yang kita kerjakan, semakin tangguh, semakin mantap, semakin jelas keabsahan daripada amal ibadah yang kita jalankan. Sekaligus melalui kesempatan ini kami juga mendoakan kepada seluruh pemirsa agar semua ibadah yang kita kerjakan pada Ramadan kali ini, saum kita, tilawatil Quran kita, tadarus kita, tarawih kita, dan amal-amal yang lainnya, sedekah kita, mudah-mudahan merupakan hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi pundi-pundi kebaikan yang bisa kita unduh kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita, kajian kitab Aqidatul Muslimin ya. Kemarin kita sudah mulai di soal yang pertama terkait dengan fardu ain ya. Ilmu agama atau cakupan ilmu agama yang merupakan fardu ain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke as-su'al tsani, yang kedua, soal yang kedua yaitu mal hikmah min khalqil jinni wal ins. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Jawab, liya'murahum Allahu bi'ibadatihi, agar Allah perintahkan kepada mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepadaku. Al-hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Rawahus Syaikhan. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan kata lain, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hamba-hamba ini hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dengan kata lain, kewajiban yang paling agung atas hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia menyembah dan menyerahkan atau memberikan penyerahan diri yang total, ketaatan yang total hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hal yang perlu kita cermati, yaitu terkait dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ya. Tidak aku ciptakan dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan
kepada mereka untuk beribadah kepadaku. Sini perlu kita cermati, ya, illa liya'budun, kecuali aku perintahkan kepadanya, kepada hamba-hamba tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada poin yang bisa kita garis bawahi, ada hal penting yang perlu kita cermati, ya. Illa liya'budun ini memiliki makna illa li'amurahum lil ibadah, ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa antara perintah Allah dengan kehendak Allah ini berbeda, ya. Tidak otomatis perintah Allah itu merupakan kehendak Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah hanya kepadanya. Akan tetapi kenyataannya ada sebagian orang, sebagian manusia yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, antara perintah Allah dengan kehendak Allah ini berbeda. Maksudnya adalah setiap perintah Allah ini tidak otomatis merupakan kehendak Allah. Karena apa? Karena apa yang dikehendaki Allah ini menghendaki segala sesuatu, ya. Menghendaki segala sesuatu. Baik hal tersebut merupakan kebaikan, keburukan, kekufuran, kemaksiatan, orang melakukan amal soleh, ini kehendak Allah. Melakukan mencuri, ini juga kehendak Allah. Ini perlu kita bedakan, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ini tidak berarti Allah menghendaki hal itu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, tidak harus terjadi semuanya seperti itu. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak berarti Allah menghendaki seluruh manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Karena sebagian ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga antara perintah dengan kehendak ini harus dibedakan. Berbeda dengan manusia. Ketika dia memerintahkan sesuatu, dia menghendaki sesuatu itu. Ketika kita memerintahkan, contoh kita perintahkan kepada anak kita, "Nak, tolong belikan bapak rokok." Nah, berarti pada saat yang sama seorang bapak ini menghendaki kepingin rokok, ya. Entah untuk dikonsumsi sendiri, entah untuk orang lain, tapi minimal yang pasti dia menghendaki. Ketika kita memerintah kepada murid, ibaratnya guru kepada murid memerintahkan, tolong kerjakan ini, tugas ini. Nah, pada saat yang sama perintah itu beriringan dengan yang namanya kehendak, karena Pak Guru tersebut atau Bu Guru tersebut menghendaki hal tersebut, tugas tersebut. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika memerintahkan sesuatu, bukan berarti Allah menghendaki hal tersebut. Kita ambil contoh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam,
Apakah iblis melakukan sujud kepada Nabi Adam? Terhadap Nabi Adam? Tidak, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada saat Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, akan tetapi Allah tidak menghendaki iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan, tapi Allah tidak menghendaki. Tidak menghendaki sujudnya iblis kepada Nabi Adam alaihis salam. Begitu pula perintah. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam untuk menyembelih putranya Ismail. Dan dalam riwayat lain disebutkan ada bukan Ismail tapi Nabi Ishak yang diperintah oleh Allah untuk disembelih. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, akan tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya penyembelihan itu. Ya. Jadi kita harus bedakan antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ini kaitannya dengan Allah, kita harus bedakan dengan kebiasaan kepada manusia. Ya. Kalau Allah ketika memerintahkan sesuatu tidak otomatis menghendaki sesuatu. Kalau kepada manusia, kalau manusia yang melakukannya, ketika manusia memerintahkan sesuatu, pada saat yang sama otomatis dia menghendaki sesuatu tersebut. Ini harus kita bedakan ketika hal ini disandarkan kepada Allah dan sesuatu yang lain disandarkan kepada manusia. Kita harus tegas di situ, bedakan antara kehendak Allah, perintah Allah, dan kehendak dan perintah manusia. Ini akan kita jelaskan lebih detail lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, antara perintah dengan kehendak Allah ini harus kita berikan ketegasan bahwa itu berbeda, nggak sama dan tidak otomatis. Berbeda dengan manusia, ketika memerintahkan sesuatu pasti dia menginginkan sesuatu tersebut. Ketika memerintahkan sesuatu pasti dia berkehendak untuk atau menginginkan sesuatu tersebut. Akan tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Ketika memerintahkan sesuatu belum tentu Allah menghendaki sesuatu tersebut. Ya. Karena kehendak Allah ini syamil kepada segala sesuatu. Kepada kebaikan Allah menghendaki. Yang punya kehendak. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Baik itu perbuatan jelek maupun perbuatan baik. Bagaimana kalau perbuatan baik? Nah, perbuatan baik itu terjadi karena diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan jelek ini juga diciptakan oleh Allah. Dari segi penciptaan sama. Kebaikan dan keburukan yang diciptakan Allah. Diciptakan oleh Allah. Dikehendaki. Allah bersifat iradah, masyiah. Allah maha berkehendak. Allah yang berkehendak untuk kejelekan tersebut. Ya. Allah juga yang mentakdirkan kejelekan tersebut. Akan tetapi Allah tidak perintahkan. Ya, tidak perintahkan kejelekan tersebut. Allah tidak cintai kejelekan tersebut, Allah juga tidak redhoi kejelekan tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini perlu dan penting. Kadangkala kita keliru di dalam memahami masyiatullah atau iradatullah, iradahnya Allah dan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perlu kita garis bawahi, kita tegaskan bahwa ketika kita menjelaskan terkait dengan perintah Allah dan kehendak Allah, ini harus dibedakan. Karena apa yang diperintahkan Allah belum tentu itu masuk dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya. Loh kok bisa seperti itu? Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala Allah memerintahkan sesuatu ini kalau langsung otomatis dikehendaki, ini justru menunjukkan kelemahan Allah. Kita ambil contoh, ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau dipastikan ini sama dengan kehendak Allah, mestinya iblis sujud kepada Adam. Akan tetapi kenyataannya iblis tidak melakukan perintah Allah. Kalau ini dianggap kehendak Allah, perintah ini sama dengan kehendak, berarti ini di luar kehendak Allah. Kalau ada perkara atau sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Menunjukkan kelemahan Allah, nggak layak jadi Tuhan. Inilah keyakinan yang diusung oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyatakan bahwa antara perintah dengan kehendak ini tidak langsung otomatis. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Ketika menghendaki sesuatu, pasti dia menginginkan sesuatu tersebut. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini poin yang bisa kita ambil ya dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita terjemah ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepadaku. Aku perintahkan, bukan aku kehendaki. Karena semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Kalau perintah, nah ini belum tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, makanya hati-hati ya, terjemahan-terjemahan terhadap ayat-ayat yang mengarah kepada akidah, yang mengarah kepada tauhid, ini hendaknya kita lebih hati-hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Poin yang bisa kita ambil dari soal ini ya, bahwa hikmah diciptakan jin dan manusia ini dengan harapan atau dengan maksud agar Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk tadi kaitannya dengan masyiatullah ya. Ini ada ayat lain yang kita bisa paparkan ya, bahwa Allah memerintahkan itu tidak langsung otomatis menghendaki. Dalam surat Yunus ayat 99 disebutkan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau syaa rabbuk, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, la amana, maka akan beriman man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi, kulluhum, semuanya, jami'an, semuanya akan beriman. Akan tetapi kenyataannya Allah tidak menghendaki itu. Walau syaa, seandainya Allah berkehendak. Di sini bukti bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah kehendak Allah. Bahkan sering kita mengucapkan doa ya, doa yudhillu man yasha, yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha. Allah yang memberikan petunjuk, berkehendak untuk memberikan petunjuk, dan Allah lah yang berkehendak
menyesatkan orang. Termasuk dalam Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada zat yang menciptakan subuh. Ya. Terus lanjutannya ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan yang engkau ciptakan. Nah ini. Berarti yang menciptakan kejahatan, kejelekan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Namun kejahatan itu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, pun juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kebaikan dan keburukan itu merupakan ciptaan atau iradah dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah, atau dengan kata lain kewajiban hamba ya atas Allah, kepada Allah ya. Hak Allah di sini, hak Allah atas hamba maksudnya adalah kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Ini rawahus Syaikhan, diriwayatkan oleh Syekh dua ya. Yang dimaksud adalah di sini kalau Syaikhan dalam hadis seperti ini maksudnya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi kalau Syaikhan dalam fikih biasanya ya, itu disebutkan kalau Syaikhan dalam madhab Asy-Syafi'i biasanya ini yang dimaksud adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Akan tetapi kalau yang dimaksud Syaikhan di kalangan para sahabat, yang dimaksud adalah sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya. Jadi Syaikhan ini merupakan istilah ya, dalam ilmu hadis juga disebutkan di situ. Yang dimaksud adalah Bukhari, Muslim. Kalau dalam fikih Syafi'i, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau dalam sahabat, Syaikhan yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah ya. Selanjutnya tadi kita sudah ambil contoh bahwa kehendak Allah dengan perintah Allah ini tidak langsung otomatis. Sebagaimana yang kita contohkan tadi bahwa Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, sujud itu sendiri ya. Ketika itu adalah sujud, maksudnya adalah sujud penghormatan, menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam. Penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan pada syariat Nabi Adam alaihissalam, pada syariat agama terdahulu, sujud kepada manusia ini diperbolehkan. Sujud kepada manusia diperbolehkan. Nah, akan tetapi ketika di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau tujuannya hormat. Kalau tujuannya menyembah jelas syirik ya. Jelas dia menyembah kepada selain Allah, kufur, keluar dari agama Islam. Akan tapi kalau niatnya hanya menghormat, ini tidak syirik tapi haram, masuk kabair, termasuk dosa besar. Berbeda dengan mencium ya. Mencium, kita menghormat kepada kepada seseorang yang memiliki karisma, memiliki semacam haibah, kemuliaan, keagungan.
itu kita masih diperbolehkan mencium, ya, mencium tangan, bahkan mencium kaki diperbolehkan. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail kaitannya dengan sujud, kaitannya dengan mencium kaki seseorang ini hukumnya bagaimana, kita akan jelaskan setelah pariwara berikut ini. Melanjutkan keterangan terkait dengan mencium kepada orang yang kita anggap memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, ya, mungkin karena ilmunya, keulamaannya, kesolehannya, ya. Ini kita bisa menghormati. Kadang-kala kan ada orang yang mencium tangan ibu, mencium kakinya ibu. Ini gimana? Ini ternyata masih diperbolehkan. Karena mencium kaki bukan sujud, berbeda dengan sujud. Sujud ini perlu kita definisikan secara jelas bahwa yang dimaksud sujud itu adalah meletakkan dahi di atas tanah di hadapan seseorang, ya. Itu merupakan amaliyah sujud. Kalau mencium kaki tidak termasuk sujud. Mencium kakinya ulama, mencium kakinya ibu ini diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak diperbolehkan tadi adalah sujud. Yang hukumnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya menghormat, kalau niatnya menyembah, ya jelas kufur, syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluar dari ajaran agama Islam, bisa murtad. Bahkan ada satu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW setelah pulang dari perang menghadap Rasulullah SAW dan dia langsung sujud kepada Nabi. Sujud, kalau ini sujud, ya, sujud. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Madza taf'al? Apa yang kamu lakukan?" Beliau menyatakan bahwa saya di negeri musuh sana, ketika menghadap kepada tuannya, menghadap kepada pemimpinnya, itu mereka melakukan hal seperti ini. Dan kami meyakini bahwa jenengan lebih berhak untuk disikapi seperti ini. Akhirnya saya sujud kepada Rasulullah SAW seperti itu, kata sahabat. Hanya apa kata Rasulullah SAW? La taf'al, jangan kamu lakukan itu. Maksudnya apa? Ini haram hukumnya, tidak boleh. Tapi nggak sampai syirik. Ini bukti hadis Rasulullah SAW, bukti jelas bahwa sujud di hadapan manusia itu tidak syirik, tapi haram, termasuk dosa besar. Ini sahabat Rasulullah SAW, sejarah itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa orang sekedar sujud kepada seseorang langsung syirik, yang sudah jelas-jelas mazhar, nampak jelas di hadapan kita bahwa dia sujud di hadapan manusia. Ini bukan syirik tapi haram, tetap dosa. Loh, bagaimana yang lebih kecil dari itu, hanya sekedar mohon maaf ziarah kubur, meminta kepada kuburan, hanya seperti itu langsung dikatakan syirik? Ini aneh. Ini yang jelas-jelas sujud nyembah aja sama Nabi, la taf'al, bukan asyrokta sampean syirik, tidak. Sampean keluar dari agama Islam, tidak. Tapi Rasulullah menyatakan la taf'al, jangan kau lakukan. Ini menunjukkan hukumnya adalah haram, tidak boleh dikerjakan, tapi tidak sampai derajatnya masuk ke derajat syirik atau kufur, tidak keluar dari ajaran agama Islam. Ini ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Ini poin-poin yang harus kita cermati, kita hukum-hukumnya harus kita petakan, kita bedakan. Oh, ini sujud, ini cuma mencium kakinya orang tua, ini diperbolehkan. Cium salaman, ini diperbolehkan, tidak syirik. Karena hadis Rasulullah SAW tadi sudah jelas gitu loh. Dan itu sudah merupakan konsumsi umum lah istilahnya. Hadis ini sudah masyhur sekali, terkenal sekali, ya. Sehingga
kelirulah orang yang menyatakan hanya sekedar sujud seperti itu dianggap syirik ya. Kalau haram ya dosa besar iya, cuman tidak sampai masuk kategori syirik. Ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari soal yang nomor 2 ini. Bagaimana kita sebenarnya manusia ini diciptakan karena untuk diperintah oleh Allah beribadah hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diarahkan kepadanya, puncaknya penyerahan diri yang diarahkan kepadanya, puncaknya ketaatan, puncaknya ketundukan, kepasrahan kita, sesembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang dimaksud, ibadah yang manakala ini diarahkan kepada selain Allah akan menimbulkan yang namanya syirik, dianggap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga bisa kita pahami bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan laulaka, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad ya, maka saya tidak akan menciptakan kamu. Nah, ini diantaranya adalah menunjukkan bahwa keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tasyrif, memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwa keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini begitu penting, menjadi sebab diciptakannya dunia ini. Menjadi sebab diciptakan Nabi Adam, nabi-nabi yang ada, manusia yang ada, hewan dan lain sebagainya. Ini disebabkan adanya Allah menghendaki bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan sebab ya, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, merupakan sebab diciptakannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Ini karena tersebarnya hadis yang makdzub ya, hadis yang termasuk maudhu ya, termasuk hadis palsu yang menyatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini termaktub dalam hadis makdzub, hadis yang palsu ya. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Ketika itu Jabir ditanya, apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di sini dijawab nur nabiyyika. Allah menciptakan nur nabimu. Nah, ini hadis ini masuk kategori hadis yang tidak sahih, bukan hanya tidak sahih tapi termasuk hadis yang maudhu, yang palsu. Dan ini yang disebarkan ya, bahwa makhluk yang pertama kali adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang tepat karena hadis yang menerangkan tentang nur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang pertama adalah hadis yang maudhu, yang palsu, yang tidak bisa kita jadikan pedoman ya, karena bertabrakan dengan dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dan dawuh-dawuhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah air ya. Wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan aku ciptakan segala sesuatu itu dari air. Wa kana, disebutkan dalam hadis ya, bahwa wa kana arshuhu 'alal ma, maka arsy-nya Allah itu berada di atas air. Ini membuktikan bahwa hadis ini menyatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah air, kemudian arsy, kemudian yang lainnya kolam, lauh mahfuz dan lain sebagainya. Ini urut-urutan daripada
makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini kaitannya dengan ketika menjelaskan tentang keagungan, ketika kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak perlu kita memaparkan hadis-hadis yang palsu, apalagi yang bohong, yang maudhu. Ini jangan sampai kita memaparkan, kita ingin mengungkapkan tentang keutamaan, keagungan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menggunakan hadis-hadis yang tidak sah, tidak sahih, tidak bisa dijadikan pedoman. Sebenarnya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki perangai, karakter, memiliki perilaku yang agung. Ini pujian Allah aja sudah cukup. Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Allah saja sudah memuji seperti itu. Apalah artinya pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita memujinya dengan memaparkan hadis-hadis yang palsu, yang bohong, yang dusta. Ini justru ini menabrak ya daripada perintah Rasulullah SAW, daripada syariat Rasulullah SAW, syariat Allah, menabrak agama. Karena sabda Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama saya, mengatakan itu hadis Nabi padahal itu bukan dari saya, itu dusta, itu bohong, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sebaiknya dia dipersilahkan untuk masuk neraka. Ini ancaman ma'asyiral hadirin, jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Ancaman daripada Rasulullah SAW. Kita nggak perlu memuji Nabi Muhammad SAW menggunakan hadis palsu, menggunakan hadis yang makdzub, yang dusta. Justru ini akan mencelakakan kita sendiri. Kita carilah dalil-dalil yang sahih, Al-Quran, kita cari hadis-hadis yang bisa dipercaya dalam rangka untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga ada dan banyak yang menyebutkan tentang keutamaan, keagungan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin yang bisa kita ambil ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolehlah kita jadikan menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad saya enggak akan menciptakan kamu. Nah, ini boleh kita pakai bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sebab untuk menampakkan alam semesta ini, untuk menampakkan manusia, menciptakan manusia dan lain sebagainya, dalam rangka memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW tadi ya, haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba, atau dengan kata lain kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah dan tanpa menyekutukannya. Ini nanti kita bisa jelaskan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami paparkan tadi, yaitu haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, rawahul syaikhan ya. Hak Allah atas hamba-hambanya atau kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah dan tanpa menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu apapun. Sesembahan inilah ya, nyembah hanya kepada Allah inilah yang diusung ya oleh seluruh para nabi
semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya satu. Mereka mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda. Jadi syariatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, nanti sampai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang membedakan nanti. Jadi tujuannya satu, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah ya. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya syahadat rasulnya Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Musa ya la ilaha illallah sama, cuman syahadat rasulnya yang berbeda, Musa Rasulullah. La ilaha illallah kalau umatnya Nabi Isa ya Isa Rasulullah. Nah, ini ya. Kalimat ini sangat luar biasa, pendek, padat, akan tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa dan sangat menentukan sukses dan tidaknya hidup kita di dunia ini. Kalimah la ilaha illallah inilah yang diusung ya. Jadi dakwahnya nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka mengajak kepada seluruh umatnya itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai syariat-syariat ya, yang ada pada masanya masing-masing, pada zamannya masing-masing, pada nabinya masing-masing. Nabi Adam mungkin ada syariat-syariat ya, dalam hal pernikahan diperbolehkan nikah dengan saudaranya, saudara kandung. Ini diperbolehkan, cuman disyariatkan harus silang, enggak boleh lahirnya yang sama, karena ketika lahir itu kan langsung laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, ini tidak diperbolehkan nikah dengan yang lahirnya bareng. Nah, tapi diperbolehkan dengan saudaranya yang lain yang nikahnya lahirnya tidak bareng dengan yang lahir tadi. Ini syariat. Akan tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki darah sama ya, keturunannya sama, dalam artian sekandung, ini tidak diperbolehkan ya, berarti syariatnya berbeda ya. Kemudian syariat-syariat yang lain juga gitu, termasuk sujud kepada manusia. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya kan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kharru sujada, mereka bersujud ya. Nah, di sini sujudnya sujud hormat, ta'zim, bukan sujud menyembah. Nah, kala itu menurut ulama bahwa yang sujud seperti itu, penghormatan seperti itu diperbolehkan pada syariat Nabi Yusuf alaihis salam, diperbolehkan. Tapi syariatnya Nabi Muhammad diharamkan, tidak diperbolehkan. Ini syariat-syariat yang masing-masing memiliki kekhasan, kekhususan yang tidak dimiliki oleh syariat setelahnya. Namun syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagai syariat penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya, yaitu syariat penyempurna dari syariat-syariat Nabi sebelumnya, sehingga kita layak menyandang sebagai umat yang menjadi umatnya Nabi yang menjadi asyraful anbiya wal mursalin, menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, otomatis kita menjadi umat yang terbaik. Makanya Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian ini menjadi umat yang terbaik. Sebenarnya kalau diteliti, kita baik bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Kita menjadi umat yang terbaik gara-gara kita mengikuti Nabi yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dimuliakan oleh Allah, ya, tadi kalimat la ilaha illallah, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ini penyelamat yang pertama dan utama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ya yakhruju minan nar, keluar dari neraka itu man fi qalbihi wizrun minal iman. Au kama qala.
Jadi Rasulullah menyatakan bahwa nanti akan keluar dari neraka itu orang-orang yang di hatinya ada setitik ya, keimanan. La ilaha illallah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyelamatkan. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang sudah masuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya iman tidak ada, itu akan selamanya di neraka. Ini salah satu hikmah atau fungsi yang sangat luar biasa dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang sangat berarti bagi kita, yang kita berharap kalau meninggal membawanya. Jangan sampai kalimat ini kita tinggal ketika kita meninggal nggak membawa gitu, nggak membawa kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, tidak berkeyakinan seperti itu. Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk senantiasa terus jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, untuk memperbarui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Pantas ya, kita punya tradisi biasanya ada namanya jamiah tahlil ya kan. Tahlil itu kan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mentradisikan, bagaimana membiasakan supaya kita ini terbiasa mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini terbiasa. Dalam rangka untuk apa? Kalau sudah terbiasa, ini bisa menancap kepada diri kita, semakin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika turun ayat ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, Rasulullah menyatakan bahwa kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Ketika mendengar ayat ini turun, Rasulullah menjelaskan, sahabat bertanya, la ilaha illallah ini apakah aminal hasanat? La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah termasuk hasanah enggak? Termasuk yang bisa meleburkan dosa itu tadi tak? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan, hasanah atau kebaikan itu bisa melunturkan, merontokkan, menghapus dosa atau kejelekan-kejelekan. Sahabat tanya, apa aminal hasanat la ilaha illallah? Apakah termasuk hasanah kalimat la ilaha illallah itu? Apakah termasuk kebaikan yang bisa menghapus kejelekan sebagaimana firman Allah tadi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa ya ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah ya, kalimat la ilaha illallah itu tadi itu adalah ahsanul hasanat. Jadi puncaknya kebaikan. Kebaikan yang terbaik gitu loh. Jadi yang paling baik kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk terus membiasakan lisan kita, membasahi bibir kita dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin ada yang membiasakan setiap ba'da salat 100 kali ya. Atau dengan jumlah-jumlah tertentu, dan menentukan jumlah pun ini tidak ada persoalan, enggak apa-apa gitu loh. Karena Allah berfirman wadhkurullaha dzikran katsira. Adalah kalian berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Jangan mau 100 kali, 1000 kali atau 10.000 kali silahkan. Bahkan ada sahabat itu yang sampai bikin uqdah, bikin 2000 bundelan itu biar mudah ngitungnya, untuk menghitungnya. Sahabat yang membuat seperti itu. Dalam rangka untuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau ada orang sekarang menyatakan menggunakan subhah atau tasbih itu haram, ini bid'ah, terlarang dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan karena sahabat itu ada yang membuat ya, kalau kita katakan zaman sekarang ya tasbih itu. Dan jumlahnya juga enggak sedikit, banyak sekali kan gitu. Nah, sehingga aneh kalau ada orang yang menyatakan bahwa menggunakan subhah, menggunakan tasbih itu dilarang. Itu fatwanya Albani, Syekh Albani. Nah, ini termasuk ulama syadz ya, ulama yang syadz itu yang aneh gitu loh, yang menyimpang dari kaum jumhur,
yang menyimpang dari mayoritas ulama. Jenengan dengar yang namanya Syekh Albani, dan ini banyak fan-nya banyak ya, yang senang terhadap beliau juga banyak ya, cuman kurang objektif gitu loh. Kalau teliti, kalau memang benar-benar objektif, insya Allah kita dalam melihat agama ini dengan kacamata cakrawala, dengan kejernihan, dengan metodologi yang tepat ya, penelitian yang benar, cara mencari ilmu yang benar, insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tepat cara pencarian ilmunya, mana yang kurang tepat dalam memperoleh ilmunya, sehingga kita lebih tepat juga di dalam mengambil ilmu agama itu. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah ya. Kita hendaknya berupaya untuk memperbarui kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sedikit ya, bahwa tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia itu tiada lain agar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk beribadah cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada episode berikutnya di bulan suci Ramadan, melanjutkan kajian Aqidatul Muslimin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan kajian Aqidatul Muslimin ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.